Indahnya negeriku. Tetapi saudara, kesepakatan baru itu sudah berkali-kali dicoba. Melalui pemberontakan sudah, ya. Begitu Indonesia lahir, sudah punya kesepakatan namanya Negara Pancasila dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang tidak setuju ingin mengubah kesepakatan itu memberontak. Lahir DI, TII, lahir Permesta, lahir Republik Maluku Selatan, PRRI. Ini kan pada dasarnya mau mengubah kesepakatan. Kalah semua. Itu yang melalui pemberontakan. Yang melalui prosedur konstitusi juga kalah untuk mengubah kesepakatan itu. Coba dulu Bung Karno pidato, Bung Hatta pidato, oke kalau kamu tidak sepakat dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, kita adakan pemilu. Rakyat yang akan menentukan ini. Apakah diganti apa tidak? Itulah yang disebut di dalam aturan tambahan Undang-Undang Dasar. Pasal 1 yang bunyinya begini, dalam waktu 6 bulan setelah Perang Asia Timur Raya, pemerintah mengadakan pemilu untuk membentuk MPR, DPR, dan DPA. Dalam waktu 6 bulan sesudah pemilu, MPR harus sidang untuk menentukan apakah negara ini masih Pancasila apa bukan. Terjadi agresi, tapi tahun 55 dibentuk pemilu rakyat, silakan bentuk kamu apa saja. Apa saja, partai apa saja boleh, partai perorangan boleh, partai apa saja boleh bentuk. Diadakan pemilu tahun 55. Saudara, perdebatan terjadi lagi, kesepakatan tidak dicapai. Kenapa? Pada waktu itu ada 3 alternatif tuh. Negara Indonesia ganti. 1, komunis ingin menjadi negara komunis. Ada blok Islam ingin menjadi negara Islam. Ada blok nasionalis ingin menjadi negara kebangsaan sekuler. Perang 3,5 tahun, mulai bulan Maret tahun 56 sampai bulan Juli tahun 59 berdebat siang malam berdebat, tidak mencapai kesepakatan. Artinya tidak ada kesepakatan baru. Dan capai kesepakatan. Kenapa? Ketentuannya untuk membuat kesepakatan baru harus didukung oleh 2/3 dari anggota konstituante. Untuk mengubah ideologi dasar negara dan undang-undang dasar negara harus didukung oleh 2/3. Nah, ini partai tidak ada yang menang 2/3. Sehingga perbandingannya itu 5-4. 1 ingin nasionalis, menang 5 kami. Tapi tidak sampai 2/3 karena yang 4 menolak. Di voting lagi ganti, ini yang 5, ini yang 4. Tidak selesai, akhirnya keluar dekret presiden. Tidak ada kesepakatan baru. Jadi jalan konstitusional sudah ditempuh, jalan pemberontakan sudah ditumpas. Rakyat masih ada yang tidak puas, oke, kata Pak Harto. Kita kembali aja ke Undang-Undang Dasar, Pancasila dan UUD secara murni dan konsekuen. Murni, konsekuen, tiba-tiba terjadi penyelewengan. Karena sila 1, 2, 3, 4, kata Prof. Hakil tadi jalan, lumayan. Tapi sila kelima, keadilan sosial tidak jalan. Terjadi reformasi, Pak Harto jatuh. Pak Habibie umumkan, hei rakyat, kalau mau mengganti Pancasila, ini saatnya. Saya meskipun punya hak untuk menjadi presiden tahun 2003 sampai tahun 2003 karena dia melanjutkan Pak Harto 98. Meskipun saya punya hak sampai tahun 2003, tapi saya akan mempercepat pemilu tahun depan. Bentuk partai sesukamu kalau mau mengganti Pancasila ini. Lahir 98 partai. Daftar ke pemilu hanya 48 yang boleh ikut. Itu pemilu tahun 1999. Di situ banyak partai-partai mengatasnamakan Islam lahir. Partai Masyumi baru, Partai PNU, PKNU, Partai Abul Yatama. Banyaklah yang isinya kalau kami
menang, kami ikut pemilu, kami ingin mengganti Pancasila. Tidak ada yang dapat kursi. Yang dapat kursi itu dari partai-partai berbasis agama. Itu adalah partai-partai yang tidak ingin mengganti Pancasila. PKB, PAN. Sehingga 84% kursi itu dikuasai oleh partai-partai yang menolak perubahan Pancasila. Yang sisanya itu ada yang ingin mengganti, ada yang ingin memodifikasi baru, misalnya memasukkan Piagam Jakarta lagi, itu sisanya. Tidak jadi. Jadi, saudara, dengan demikian tidak ada kesepakatan baru. Oleh sebab itu, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini adalah mitsaqon ghalidho, modus vivendi, perjanjian suci bagi bangsa. Yang siapapun yang melawannya, ya bugot. Kalau istilah agamanya itu bugot. Bugot itu memberontak. Memberontak itu halal untuk ditumpas.